ahli lagi Bapak Teguh. Aduh. Oke lah. Pada saat ini saya ingin mengambil atau merangkum satu kesehatan dengan satu kata bahwa kesehatan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Udah itu aja sih sebetulnya. Jadi kenapa saya bisa katakan begitu? Karena sistem atau makanan yang ada di dunia ini sekarang ini hampir semua sektor itu udah mulai rusak. Dan kerusakan itu disebabkan oleh karena industri makanan yang memang sangat-sangat menguntungkan. Kalau kita bicara tentang makanan hewani ya itu udah pasti nggak setuju lah ya. Makanan hewani itu memang benar-benar nggak bagus lah, nggak sehat. Karena begini, yang saya tahu kalau ayam itu ayam, kan kita bilang ayam itu halal kan, kita bisa makan gitu. Tapi proses supaya kita bisa mendapatkan ayam itu nggak sehat gitu. Karena industri ayam itu juga membuat ayam itu udah nggak sehat, tambah nggak sehat. Ayam itu dari kecil sampai kita bisa makan itu umurnya cuma 1 bulan. Kadang-kadang 1 bulan lebih, tapi rata-rata 1 bulan. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari itu ayam dikasih hormon pertumbuhan, dan diusahakan mereka itu tidak tidur selama 1 bulan itu gitu. Ya ada yang tidur, tapi diusahakan supaya tidak tidur dan supaya terus saja makan, terus mengkonsumsi makanannya sampai 1 bulan dia bisa dipanen untuk dijual. Kan itu sesuatu yang tidak baik. Apalagi produk instan, pastilah kita tahu lah itu semua kimia. Nah masalahnya sayuran pun gitu. Sayuran juga sebenarnya prosesnya itu kurang baik karena begini, semua petani itu pasti pakai pestisida namanya, dan pestisida itu jenisnya nggak cuma pestisida gitu, ada pestisida, ada fungisida, akarisida, herbisida, dan semuanya itu racun. Dan kalau petani tidak pakai itu, ya pasti hasil panennya bagus. Dan semua petani itu kan pengen dapat uang kan, pengen dapat untung kan. Bagaimana cara pengen dapat untung? Ya semuanya pakai pestisida. Nah pestisida itu nggak bagus lah, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker bla 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 dan lainnya. Dan ada satu jenis pestisida atau obat yang saya pikir itu sangat merusak, yaitu setiap kali petani itu mensemprot pestisida selalu pakai namanya perkat gitu. Nah perkat ini adalah jenis kimia yang dapat membuat si racun pestisida itu bertahan lebih lama di daun atau di buah atau di tempat yang di tanaman itu gitu. Dia bisa masuk ke pori-pori daun sehingga si racun pestisida itu bisa tahan sampai kira-kira 2 minggu, 3 minggu gitu. Walaupun kena air ya, kena hujan gitu, dia tetap aja ada di situ. Karena gini, kalau petani itu nggak pakai zat itu, kita seperti pagi-pagi atau sore kita semprot, kena embun, kena hujan, itu obat hilang. Dan serangga atau ulat bisa datang lagi kan, karena ada lagi ulat. Nah kalau pakai perkat itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu gitu, berhari-hari lah. Nah kalau misalnya si tanaman itu mau dipanen besok atau katakanlah 3 hari lagi, 4 hari lagi, terus pada hari ini dia semprot, ya otomatis si racunnya tetap ada di sayuran itu kan, nggak bisa cepat-cepat hilang gitu. Walaupun kita tahulah kita siram atau kita cuci pakai air mengalir, kita pakai garam, pakai apa, ya tetap pasti ada sedikit yang sisa. Terus solusinya gimana? Gimana kalau kita pakai organik? Makanan organik kan sudah ada kan di supermarket, ini organik Indonesia bla bla bla.
Nah ternyata saya bilang tadi karena makanan kita itu industri, organik kita juga yang sekarang ini nggak bagus juga, itu bukan organik juga. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saya jual sayuran saya ke tempat yang ada label organik Indonesia. Tapi ya yang saya jual ya yang nggak organik juga gitu. Jadi bisnis itu ya kayak gitulah. Karena begini, tanaman organik itu sebenarnya rugi gitu, tanaman organik itu rugi. Kalau itu ya buat konsumsi masyarakat aja, rumah tangga aja. Karena kalau kita nggak pakai pupuk kimia, itu tanaman itu kecil, umurnya lebih lama, tidak tahan lama gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang bikin organik itu sebenarnya nggak organik. Jadi dipertanyakanlah keorganikannya gitu. Karena itu bisa dimainin, gitu, organik itu bisa dimainin. Nah ada solusi lagi untuk pertanian yaitu rekayasa genetik. Jadi di Amerika ada penelitian atau mungkin sekarang semua dunia mungkin penelitian di Jepang juga. Bagaimana tanaman itu supaya tidak terlalu tergantung dengan pestisida atau tidak banyak tergantung dengan obat-obatan kimia, dibuat rekayasa genetikanya supaya tahan terhadap hama gitu. Nah biasanya mereka itu membuat rekayasa genetika itu dengan misalnya gini, serangga ini kalau makan satu bakteri bisa mati. Nah si genetik hama atau bakteri ini diambil, disatuin dengan atau dicampur dengan genetika tumbuhan sehingga tumbuhan ini bisa resisten gitu bisa tahan terhadap hama itu gitu. Jadi buatlah rekayasa genetika atau GMO kalau bahasa ininya supaya dapat tahan terhadap hama. Dan GMO itu tujuannya juga untuk membuat panen lebih banyak, bisa tahan lama, bisa panen sepanjang musim atau sepanjang tahun karena demand banyak, kita produksi lebih banyak, kita bikin rekayasa. Dan mungkin hampir semua atau mungkin 80% bibit pertanian kita di sekarang ini ya GMO. Dan setiap hari kita pasti makan tanaman GMO. Kedelai Amerika itu GMO itu rekayasa genetika. Saya bisa pastikan itu karena bentuknya sama, rasanya beda, besar-besar gitu. Dan petani atau perajin tempe di kita nggak mungkin pakai kedelai lokal gitu, karena kedelai lokal itu kecil-kecil, warnanya hitam-hitam, kurang bagus kan. Dan GMO itu banyak digunakan di tanaman yang jenis kacang-kacangan. Jadi kita kan mau nggak mau makan tempe kan, mau nggak mau kan makan tahu kan, itu GMO. Jadi saya pikir semua sektor makanan kita sebenarnya udah rusak oleh karena ya industri memaksa orang untuk memproduksi lebih banyak, memproduksi lebih bagus karena ya uang sih. Nah jadi dengan kondisi semua makanan kita yang sudah seperti itu yang tak terhindarkan, satu-satunya kunci adalah yang saya tadi bilang, kita tetap sehat sekarang, kita bisa hadir sekarang itu karena anugerah dari Tuhan. Amen. Semua yang kita lakukan ini sebenarnya di dunia ini udah tercemar, udah jelek, apa semua. Kita tetap sehat, kita percayalah bahwa ini semua adalah karena anugerah dari Tuhan. Mungkin satu ayat yang ingin saya bacakan dalam Yesaya 33 ayat 6. Saya 33 sorry Yeremia 33 nah. Saya ingin bacakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan,
dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyampaikan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dia katakan bahwa aku akan melakukan kesehatan. Jadi kesehatan pada saat ini dikatakan dengan semua sektor makanan kita sehari-hari sudah seperti itu, kita harus benar-benar kepada Tuhan